Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Teman-teman semuanya yang saya hormati, saya muliakan. Kali ini saya akan berbeda dengan biasanya. Saya tidak pernah melakukan hal yang semacam ini selama hidup saya ya. Tapi karena ini menurut saya sangat penting. Terlebih saya sebagai seorang guru, seorang yang berkecimpung di bidang pendidikan. Hal ini menurut saya sangat penting untuk saya sampaikan. Tentunya ini berkaitan dengan capres, cawapres ya. Itu sangat penting menurut saya karena bagaimanapun juga pendidikan ini sangat ditentukan oleh para pemimpin yang paling atas, yaitu presiden dan wakil presiden tentunya. Samping ada dewan dan lain sebagainya. Tahun-tahun sebelumnya saya tidak seperti ini. Ya saya datang siapa yang menurut saya baik, yaitu yang saya pilih. Bahkan anak istri saya aja saya tidak mengarahkan apapun. Tapi kali ini saya mohon izin kepada teman-teman semuanya dan mohon maaf bila mana mungkin tidak berkenan dengan apa yang saya lakukan. Dengan berbagai risiko akan saya terima, akan saya tanggung. Saya sebagai Sekretaris Jenderal FKK SMK Swasta Indonesia, sebagai Ketua MKK SMK Swasta Jawa Timur, Ketua MKK SMK Kabupaten Jero dan lain-lain. Kalau apa yang saya lakukan ini mungkin menurut teman-teman semuanya, menurut para anggota semuanya tidak pas dan saya harus menerima sanksi, saya terima dengan lapang dada. Saya banyak menerima pertanyaan dari teman-teman ketika saya mengunggah di status saya, di TikTok saya tentang capres nomor 1, Pak Anies dan Gus Muhaimin. Apakah Pak Kis pilihannya pada capres nomor 1? Saya katakan iya. Pilihan saya pada nomor 1 Pak Anies dan Gus Imin. Ini memang pilihan saya dan saya tidak malu-malu, tidak sungkan-sungkan untuk menyampaikan kepada siapapun dan berharap untuk teman-teman saya ya, keluarga saya nomor 1 untuk bisa memilih tanggal 14 Februari 2024 nanti pilih nomor 1. Kenapa demikian? Yang pertama tentu banyak hal, banyak faktor, banyak alasan ya. Kenapa saya di samping memilih, saya juga menyampaikan, mengajak kepada siapapun. Yang pertama yang paling penting ya. Keduanya, Pak Anies Gus Imin ini adalah kalau saya mengatakan lambang spiritualis, religius dan nasionalis. Ketiga unsur ini kalau kepingin kita hidup berbangsa, bernegara dan beragama berjalan dengan baik. Karena ketiga unsur ini berjalan baik, yang lain insya Allah dan keyakinan saya semuanya akan juga berjalan baik. Itu unsur spiritual, unsur keimanan, keyakinan kepada Yang Maha Pencipta, keimanan, keyakinan, kecintaan kepada Sang Pencipta. Itu unsur yang melekat pada diri seorang. Yang seorang itu disebut spiritualis. Jadi segala sesuatu ditujukan, didasarkan, dilandaskan, diharapkan semuanya itu ya dari Yang Maha Kuasa, Yang Maha Esa. Dua-duanya jelas religius, santri, dua-duanya yang kita tahu dalam keseharian dan lain sebagainya jelas perilaku religiusnya, perilaku orang yang beragamanya itu bukan hanya sekedar apa yang diucap, tapi sudah menjadi mendarah daging pada dirinya. Yang ketiga, unsur nasionalis. Saya kalau guyon ke teman-teman, menerangkan ke teman-teman, menyampaikan ke teman-teman, Pak Anies itu ya Pancasila berjalan. Pak Anies itu Pancasila berjalan.
Orang-orang yang suka-suka gembar-gembor Pancasila dan lain sebagainya, sok Pancasila belum tentu seperti beliau. Dari sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Jelas beliau sekali lagi spiritualis dan religius. Ketuhanan itu hal-hal yang berkaitan dengan kewajiban hamba, kewajiban makhluk kepada Tuhannya. Saya yang paling nempel di otak saya itu ketika saya mendengar Pak Anies berpidato, berceramah dan lain sebagainya, menjanjikan segala sesuatu dan sebagainya. Beliau tidak pernah mengatakan kita pasti akan, tidak pernah. Beliau mesti selalu mengatakan kita berikhtiar, kita berupaya semaksimal mungkin dengan sungguh-sungguh. Namun pada akhirnya kita serahkan pada Yang Maha Kuasa. Itu tidak mudah itu disampaikan oleh seseorang manakala di hatinya, di mindsetnya bukan seorang spiritualis. Tidak bisa dibuat-buat. Ini jadi unsur ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, unsur kemanusiaan yang adil dan beradab. Bisa kita lihat rekam jejak Pak Anies ketika memimpin di DKI. Yang kalau yang rekam jejak untuk urusan nomor 1 berapa tempat ibadah dalam semua agama yang ada di Indonesia ini yang dipermudah bahkan oleh Pak Anies, diupayakan perizinannya semuanya clear. Unsur yang ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, kemanusiaan. Kita bisa lihat di rekam jejak beliau di media-media sosial dengan siapapun, dengan orang yang tua, dengan anak-anak, bahkan dengan difabel. Bahkan tidak hanya itu, bukan hanya sekedar sesama manusia yang beliau lakukan. Saya pernah dengar cerita ketika membangun taman di Jakarta. Itu yang pertama yang diperhatikan anak-anak, orang-orang yang tidak mampu. Bagaimana dia bisa bermain walaupun harus merubah dari garden menjadi park. Dari taman yang sekedar hanya ditonton menjadi taman yang bisa ditempati untuk bermain. Bahkan pekerjanya pernah ditanya ketika membangun bangun taman itu ya. Apakah taman di sini dengan taman yang di sana itu capung bisa terbang dari sini ke sana? Kupu-kupu bisa terbang dari sana ke sini? Ini tidak main-main. Itu wujud cinta hamba kepada Tuhannya terwujud dalam perilaku kasih sayang terhadap sesama ciptaannya. Sekali lagi, saya tidak pernah berpikir seperti itu. Meskipun saya suka nanam-nanam dan lain sebagainya. Saya basicnya memang diantaranya saya seorang pecinta alam, pecinta lingkungan. Tapi tidak pernah berpikir sampai sedalam itu. Ini sila kedua. Sila ketiga, persatuan Indonesia. Bisa dicek di Jakarta itu ketika beliau menjadi gubernur DKI. Adakah perselisihan antara agama? Tidak ada. Perselisihan antara suku? Tidak ada. Perselisihan antar ras, antar keyakinan? Tidak ada. Nah, ini kalau beliau memimpin kita dalam konteks sebagai presiden dan wakil presidennya di sini, ya insya Allah seluruh Indonesia ini akan mampu wujudkan persatuan. Nah, sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dalam menentukan apapun proyek, program, dan lain-lain, beliau selalu melibatkan banyak orang. Melibatkan masyarakat, melibatkan stakeholder yang ada di sekitar, melibatkan para pemerhati, para pekerja sosial yang biasa menangani hal-hal yang dimaksud untuk menentukan. Ya, karena beliau menerapkan prinsip ini. Rakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Segala sesuatu diputuskan dengan musyawarah. Bisa dicek apa yang saya omongkan. Terakhir, keadilan sosial. Ini kan menjadi visi beliau. Bahkan di Jakarta sudah terwujud. Sudah terwujud. Untuk bagaimana keadilan sosial bagi seluruh Jakarta sudah terwujud. Nah, ini semuanya yang menjadikan saya benar-benar kepingin punya seorang pemimpin yang nasionalisnya kuat, pemimpin yang religius dan spiritualis.
tidak hanya sekedar religius tapi spiritualis, yang segala sesuatunya disandarkan, didasarkan, ditujukan kepada Zat yang Maha Kuasa atas segalanya. Termasuk kalau kita semua cermat, ya mohon maaf, kalau kita semua cermat ketika debat yang pertama kemarin, tidak ada dari debat-debat apa yang disampaikan ketika debat itu yang atas interest pribadi. Semua yang beliau sampaikan itu atas interest konstitusi. Yang beliau programkan itu untuk mewujudkan konstitusi, mewujudkan cita-cita luhur kemerdekaan bangsa. Tidak ada. Kalau mau membandingkan dengan silakan dikaji secara sama. Apa yang beliau harapkan, apa yang beliau programkan, itu adalah semua penjabaran dari cita-cita konstitusi. Tidak keinginan pribadi. Semuanya didasarkan atas konstitusi. Artinya indikator keberhasilannya juga bukan yang lain, tapi dari konstitusi yang dipakai indikator keberhasilannya. Ini secara umum ya yang saya sampaikan ini benar-benar saya benar-benar yakin bahwa Allah mengirim beliau berdua itu untuk memimpin bangsa ini agar lebih maju, lebih jaya dan terwujud rasa adil, makmur dan sejahtera untuk seluruh warga negara Indonesia ini. Ini yang pertama. Yang kedua, saya akan ngomong masalah pendidikan. Sebetulnya enggak usah saya omong, masyarakat sudah tahu bahwa keduanya itu Pak Anies dan Gus Imin itu dua-duanya basic keluarganya basic pendidikan. Kalau Gus Imin basic pendidikannya di pendidikan pesantren, bahkan ibu beliau ya ketua yayasan pendidikan, yayasan pesantren. Begitu juga dengan abah beliau, Pak Anies juga. Ayahnya juga dosen, ibunya juga dosen, Pak Anies sendiri juga dosen. Dan saya merasakan betul ketika beliau, Pak Anies menjadi Menteri Pendidikan yang hanya 2 tahun itu, banyak program-program yang luar biasa. Beliau berani menghapus ujian nasional yang itu menjadi beban siswa, beban orang tua, terutama beban untuk urusan kebutuhan ujian tuh, bayarnya ujian itu. Ini beliau berani menghilangkan ujian nasional. Nah mestinya ini seluruh sekarang yang mungkin kelas 3 atau baru lulus kemarin di SLTA, mestinya juga harus tahu bahwa Anda sekarang tidak ada kewajiban untuk ujian nasional yang menjadi syarat kelulusan sekolah di tingkat LTP, SLTA. Sekarang tidak ada. Itu berkat perjuangan Pak Anies untuk menghapus ujian nasional yang sudah sekian lama itu diperlakukan di negeri kita ini. Di samping jelas bisa dilihat ketika beliau menjadi rektor Paramadina ya. Orang satu kecamatan yang nggak mampu itu gratis masuk di Paramadina yang begitu mahal itu. Beliau secara pribadi mengirim guru-guru ke luar daerah, ke daerah-daerah pedalaman. Artinya memang benar-benar perhatian beliau kepada pendidikan luar biasa. Dan ini saya selaku guru sangat berharap, apalagi saya guru swasta. Kalau melihat di Jakarta guru swasta kan lumayan, diberlakukan memang benar-benar ya manusiawi. Jangankan guru ya, jangankan guru, marbot aja di Jakarta itu diumrohkan Pak Anies. Mereka yang menjadi imam di masjid, mengurusi tempat-tempat ibadah juga ditunjang, dikasih tunjangan oleh pemerintah DKI. Nah ini kalau nanti beliau jadi Presiden Republik Indonesia, kalau se-Indonesia diberlakukan semacam itu ya luar biasa. Bahkan untuk imam ya, ini yang saya tahu, untuk imam masjid yang hafal Quran itu ditambah tunjangannya. Ustadz, guru-guru ngaji juga dapat tunjangan dari pemerintah provinsi. Artinya ya saya selaku guru, selaku kepala sekolah ya tentu berharap banyak untuk sekolah swasta. Tempo hari sudah beliau janjikan sekolah swasta nanti tidak ada kewajiban PBB lagi.
Beliau janjikan bahwa guru-guru swasta yang diangkat menjadi P3K akan dikembalikan, ditugaskan di sekolah asalnya. Wah, ini luar biasa, ini benar-benar untuk sekolah swasta akan mendapat manfaat yang banyak. Makanya kalau ngomong, ya mestinya guru, kepala sekolah, siswa swasta ini semuanya ya mestinya milih nomor 1, milih Pak Anies Gus Muhaimin. Kemudian bagaimana beliau akan meningkatkan kualitas calon dan guru yang sudah ada ini dan lain-lain dan lain-lain. Itu yang kedua untuk pendidikan. Untuk yang ketiga, yang ini secara umum dirasakan banyak orang, masalah ketenagakerjaan. Saya dulu lulus STM, saya lulusan STM, itu langsung kerja 3 bulan percobaan, kemudian ditambah 3 bulan masa kedua, setelah itu kontrak kerja. Langsung diangkat karyawan, kontrak kerja, diangkat karyawan perusahaan. Tahun berapa itu sudah mulai ada outsourcing. Ini sudah menghancurkan masa depan karyawan yang ada di Indonesia. Outsourcing sudah memberatkan. Lah sekarang ini malah ada undang-undang Omnibus Law ketenagakerjaan yang tambah memperparah lagi. Nah, kenapa saya berani mengatakan kalau nanti Pak Anies jadi kemudian ini akan mungkin ditinjau ulang atau ada aturan bagaimana yang sangat berpihak pada keduanya, berpihak pada pengusaha, juga berpihak pada tenaga kerja, para pekerja, para buruh. Ketika Indonesia mengalami pandemi COVID kemarin, yang saya ingat 2022 mungkin itu, Menteri Ketenagakerjaan mengeluarkan edaran bahwa kenaikan UMK, UMR itu 0,8%. Dan semua provinsi di Indonesia rata-rata menaikkannya ya paling sampai 2,5-3%. Karena memang edarannya dari Kementerian Tenaga Kerja memang naiknya cuma 0,8%. Tapi bagaimana yang dilakukan Pak Anies? Dari 0,8% yang di surat edaran Menteri Tenaga Kerja, Kementerian Tenaga Kerja, Jakarta berani menaikkan 8%. Ini kan luar biasa. Makanya saya yakin ketika beliau jadi presiden, undang-undang Omnibus Law ini akan ditinjau ulang. Saya yakin. Nah, para tenaga kerja, saya ngomong begini karena anak-anak saya setelah lulus dari sekolah ya menjadi tenaga kerja. Kan kasihan kalau mereka nanti kena aturannya yang tidak berpihak pada para tenaga kerja. Makanya ya mestinya para karyawan, para buruh seluruh Indonesia itu ya tanggal 14 Februari 2024 mestinya ya coblos nomor 1. Kalau ingin bahwa masa depan tenaga kerja di Indonesia ini semakin baik. Udahlah, buang hasrat pribadi, buang kesukaan pribadi pada calon-calon. Lihat yang itu prospek untuk masa depan bangsa Indonesia, untuk kebaikan bangsa dan negara Indonesia. Itulah tolong dipilih. Karena momen ini tidak akan datang 2 kali. Ini momen luar biasa. Sekali religius, spiritualis dan nasionalis yang sudah di hadapan kita. Sulit kita mendapatkan hal yang semacam itu. Momen ini sekali lagi momen terbaik, jangan disia-siakan. Kalau tidak percaya dengan omongan saya tidak apa-apa, tapi lihat, cari di medsos bagaimana rekam jejak beliau. Jangan hanya mendengarkan dari buzzer-buzzer aja. Buzzer-buzzer itu kan banyak dibiayai oleh orang-orang yang memang tidak berharap Indonesia itu akan damai, adil, makmur, sejahtera. Itu mereka yang biayai. Kenapa? Kalau masyarakat ini bodoh, kalau masyarakat ini terus saling caci, saling membenci dan lain sebagainya, mereka yang diuntungkan karena kita menjadi terlena ngurusi negara ini. Kita hanya disibukkan untuk ngurusi kepentingan pribadi karena kita kekurangan.
untuk urusan yang berkaitan dengan menjaga bangsa dan negara ini, nanti semakin lama semakin terlena. Orang kalau sudah kekurangan, mudah diarahkan manapun. Yang penting hidupnya tercukupi. Nah ini kalau terus-menerus bahaya bangsa ini. Bisa-bisa pulau-pulau nanti habis. Nah kalau sekarang pulau digadaikan kemana-mana, bahkan dijual kemana-mana. Kenapa kita dulu merdeka? Loh kita merdeka itu belum 100 tahun. Tapi pulau-pulaunya sudah dikontrakkan kemana-mana. Ada yang 90 tahun, ada yang 180 tahun. Loh kita merdeka itu belum 100 tahun. Kan artinya sama aja itu kita lepas dari Indonesia. Ini teman-teman semuanya, yang hal-hal yang penting yang saya sampaikan, pertimbangan saya banyak kenapa saya menentukan pilihan untuk itu, dan saya juga menyuarakan untuk itu. Terkhusus kalau saya itu sebagai orang yang mulai kecil aktif di lingkungan hidup. Kita bisa lihat Jakarta, bagaimana lingkungan hidup diperhatikan di Jakarta. Saya juga mantan pemain bola meskipun tidak nasional ya. Begitu lihat JIS, begitu beliau akan merencanakan sekian, kalau tidak salah 10 atau 20 lapangan bola bertaraf internasional itu. Kalau saya jadi anak-anak muda, para supporter bola, mestinya semuanya jadi satu, coblos nomor 1. Karena Indonesia, orang yang 270 juta ini, kalau diberi fasilitas yang baik, fasilitas yang layak, insya Allah Indonesia satu saat bisa menjadi juara dunia. Teman-teman semuanya, ya mungkin nanti lain waktu saya juga akan ngomong lagi yang banyak hal ya, kalau mau saya omongkan satu persatu untuk kenapa saya menentukan pilihan memilih nomor 1 dan mengajak keluarga, kemudian teman-teman saya untuk memilih nomor 1. Insya Allah nanti lain waktu akan saya sambung lagi. Kurang lebihnya mohon maaf. Ya, kita bersama menguatkan niat dan tekad melakukan perubahan bersama pasangan Capres-Cawapres nomor 1. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.